Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, kata sabar mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dilakukan. Apalagi kalau kita melihat ketidakbenaran, kejahatan terjadi. Kejahatan ada di mana-mana, dan kedursilaan atau kelakuan jahat atau buruk laku seolah seiring sejalan. Rasanya tidak sabar untuk memberantas, menyelesaikan sendiri. Apalagi kalau hal itu menimpa diri kita. Rasanya ingin segera bertindak dan menyelesaikannya. Tetapi apakah harus demikian? Bukankah itu berarti main hakim sendiri? Atau kita sudah terpancing oleh kejahatan dan mau melakukan hal yang serupa? Ya, tetapi kejahatan, kefasikan itu tidak boleh dibiarkan merajalela. Baiklah, saudaraku, apa yang seharusnya kita lakukan sekarang? Bersabarlah. Mari kita temukan solusinya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberi hikmat kepada kami agar kami dimampukan untuk memahami, menghayati, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab Mazmur 37 ayat 7 yang tertulis demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema sabar. Tuhan akan bertindak. Saudara, Mazmur ini menunjukkan bagaimana seorang benar harus bereaksi ketika orang fasik berhasil, meskipun cara hidupnya jahat dan dursila. Orang percaya harus bertekun di dalam iman sambil menantikan Allah melakukan keadilan dan membenarkan orang benar. Kesabaran pada waktu mengalami kesulitan atau penderitaan karena pertolongan Roh Kudus, yang meyakinkan bahwa tidak lama lagi Allah akan menghukum orang fasik karena Tuhan pasti akan bertindak. Kesuksesan orang fasik sebentar lagi akan lenyap, sedangkan kedudukan orang yang menantikan Tuhan akan aman. Orang yang sehat berpikir harus berhenti marah agar tidak terpengaruh apa yang dilakukan orang fasik dan berkata-kata yang melukai hati Allah dan sesama. Demikian juga jangan membalas tindakan orang jahat. Dan sungguh dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan terletak kekuatan. Puji Tuhan, saudaraku, ternyata kesabaran dalam menghadapi orang fasik yang berhasil karena melakukan kejahatan mendatangkan berkat. Yang pertama, tidak terpancing untuk melakukan hal serupa seperti yang dilakukan orang fasik sehingga terbebas dari hukuman. Yang kedua, Tuhan berkenan atas kesabaran orang percaya dan menantikan Allah yang akan bertindak. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita menghadapi orang fasik yang berhasil karena melakukan kejahatan, sementara kita yang sudah hidup benar berjalan di jalan Tuhan justru tidak berhasil? Di sisi lain, kita harus dengan sabar menanti Tuhan yang akan bertindak. Yang pertama, jangan iri pada orang yang berbuat jahat tetapi berhasil, sementara kita yang hidup benar justru tidak berhasil. Bagi orang jahat yang berhasil, keberhasilan itu hanya sementara, karena sebentar akan lenyap. Bagi kita yang belum berhasil, jangan berubah
tetaplah taat dan setia, hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena akan ada saatnya Tuhan berkenan membuat usaha atau perjuangan kita berhasil. Kegagalan-kegagalan yang kita alami adalah ujian untuk tetap hidup berjalan dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, yakinlah bahwa Tuhan akan menyatakan keadilannya. Bagi orang yang berbuat jahat akan dihukum, dan bagi orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan akan diberikan pahala, berkat-berkat dalam kehidupan, termasuk keberhasilan dalam pekerjaan, usaha yang dilakukan yang akan menjadi berkat dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menjawab pergumulan kami. Mampukan kami oleh pimpinan Roh Kudus hidup dalam kebenaran-Mu, meskipun harus berhadapan dengan orang-orang jahat yang berhasil. Berilah kami kesabaran dan menyerahkan dalam keadilan-Mu. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.